Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang bergelut di bidang perkonveksian, selamat pagi, selamat beraktivitas. Ini cuacanya hujan nih, kedengaran tuh gertak-gertuk ya hujan. Hujan, tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi semangat. Teman semua, hari ini untuk menambah pengetahuan, untuk menambah pengalaman kita, saya akan bercerita tentang proses sebuah baju ya. Baju yang saya pakai ini kaos, kemeja, jaket, apapun. Nah, biasanya dalam baju atau dalam jaket, dalam kemeja, tentunya celana juga termasuk. Itu biasanya ada yang namanya kancing. Nah, kancing seperti ini. Ini kancing. Nah, prosesnya itu ternyata banyak sekali caranya. Yang pertama adalah cara yang tradisional ya, cara manual. Cara manual itu seperti pakai jarum biasa, jarum yang segini nih, kemudian masukin benangnya, nah, kancingnya dipasang, ditusuk begitu. Kalau kata bahasa Sunda mah diketsos ya, diketsos, jarum ketsos. Nah itu dari situ. Nah itu tapi itu prosesnya kan agak lama. Nah kebayang kalau dalam satu pabrik, dalam garment atau dalam konveksi lah minimalnya memasangnya di ketsos kumaha ya, terlalu lama. Nah ini ada cara praktis yaitu dengan menggunakan mesin. Nah mesinnya itu ada dua jenis, ada lubang, ada pelubangnya, ini kan ada lubang nih. Kemudian ada juga pasangannya yang pasang kancingnya, jadi ada lubang dan ada pasang. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ke tempat produksi kita ya. Oke, kita jalan. Teman-teman lewat mak, lewat sini aja ya. Ayo, yuk, kita kemon. Kita lihat, yuk. Ini salah satu produksi kami tuh ada bordirnya tuh, ada yang sedang PKL. Kemudian itu ada ibu-ibunya. Kita naik ke atas ke produksi ya. Oke. Nah nanti teman, kalau nanti hari ini kan kita belajar tentang lubang kancing nih. Nah, dalam prosesnya itu kan banyak konveksi itu dari masarkan, kemudian juga dari belanjanya bagaimana, kemudian memotong, menyablon, bordir itu tadi yang barusan bordir, kemudian juga cuttingnya, jahitnya, obrasnya ada, kemudian juga ada lubang kancing, pasang kancing, ditambah juga ada packing. Nah itu kita belajar semua hari ini khusus lubang kancing dulu ya, teman. Wah, nah ini tempat produksi kami di sini. Ini ada banyak teman-teman, ini namanya Pak Dika nih. Ya, Kang Dikanya. Nah, ini Pak Dika. Ini kesini nih, ini yang sedang nyetrika. Nanti tentang setrika mah nanti. Nah, ini gini teh kalau nyetrika teh ininya dipasin kan. Ah, gitu. Tapi jadi dua, jadi hiji aja. Nah, itu di sana yang jahit. Ada ya. Kita hari ini mah khusus lubang kancing. Ini nih. Nah, ini kita akan melihat tentang proses membuat lubang ya. Kan lubangnya. Kemudian ini kancingnya. Nah, bagaimana cara melubang dan mengancingnya itu ada di sini. Sini nah. Nah, yang kemarin dijahit tentang lubang kancing kemarin itu kan tidak jadi. Nah, sekarang jadi. Bahwa lubang kancing nah itu sedang melubang. Teman-teman tuh melubang. Nah, ini proses lubangnya seperti itu. Terus jadi jarumnya tuh bolak-balik sana maju mundur, nah crack, nah, jepit. Nah ini hasilnya seperti ini teman-teman ngelubang nih. Jadi ini kan benangnya maju ke sini balik lagi, terus ada pisau cekrek, nah langsung lubang. Kalau yang pekerjaan manual itu geredek baru pakai gunting atau pakai cutter atau pakai apa pembolong juga. Nah ini kalau pakai mesin langsung. Nah biasanya kalau dikerah dekat kerah itu datar ya. Kalau di kancing ininya berdiri. Nah, ini lubangnya. Ini mesin lubangnya tuh nomor berapa 46. Mesin lubangnya. Ini bawahnya ada dinamonya, ada ya sebagaimana mesin umumnya lah. Itu yang menjalankan itu namanya Bu Titing ya.
Kemudian sesudah dari situ kita ke pasang kancing. Nah, teman-teman nih, sebelum dipasang kancing biar ininya lurus. Nah, ini ditandain. Ditandainnya oleh ini ibu nih, Bu Imas. Ini ditandain. Setelah ditandain tuh pakai kapur, ada kapurnya khusus untuk nulis kain. Pakai kapur, kemudian ditandain. Nah, sudah ditandain, masuk ke mesin pasang kancing. Seperti itu, guys. Nah, pasang kancingnya itu tut. Nah, masukin dulu kancingnya, terus dimasukin eh, bajunya. Kenapa dua kali? Karena biar lebih kuat, biar lebih paten. Nah, ini untuk bagian dalam. Nah, ini seperti ini. Kan masih ada benang-benang nih. Tuh, kalau dilihat. Nah, nanti benang-benang ini sesudah ini prosesnya ke bagian ada buang benang. Kalau di sini namanya bebek ya. Bukan bulak-balik tapi buang benang. Nah, ini seperti ini. Kalau dipaskan kan jadi masuk ke ini. Pas. Satu, dua tuh. Nah, kancing itu biasanya di depan, kemudian untuk tangan, dan kami selalu menyediakan kancing ini cadangan. Nah, kancing cadangan fungsinya apa? Fungsinya untuk jaga-jaga apabila si baju ini yang sedang dipakai eh, putus atau hilang, tersangkut. Ini bajunya apa nih? Indonesia KPH, ini Forester. Ini sekilas tentang lubang dan pasang kancing ya. Nanti kedepannya kita belajar juga di bagian jahit, obras, kemudian buang benang. Nah, buang benang di sini. Tapi itu nanti kita satu-satu, mudah-mudahan jadi pengetahuan tambahan untuk para pelaku konveksi ya kedepannya, sehingga kita semua sama-sama bisa maju bersama. Harapannya seperti itu. Jadi kita berbagi pengalaman aja. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman tersendiri, bisa di-upload di YouTube sehingga menjadi tambahan pengetahuan pada yang lainnya. Sekilas saja obrolan tentang yang lainnya. Ini sesudah buang benang, pasang kancing ke buang benang sini. Tapi nanti dibahasnya cuma ke sini. Nah, dipilih. Nah, jadi itu beberapa proses tentang konveksi. Jadi ternyata konveksi itu kan bukan hanya sekedar menjahit. Kalau dulu itu yang namanya konveksi itu kan kesannya tukang jahit kan gitu ya, tapi ternyata bukan. Konveksi itu dari proses awal, proses input, kemudian proses di dalamnya, kemudian proses outputnya itu harus dijalani dengan baik. Karena kalau tidak dijalani dengan baik, hasilnya tidak maksimal. Nah, karena seperti tadi saya di awal bahwa konveksi itu prosesnya dari mulai memasarkan, kita harus tahu memasarkan bagaimana, nanti kita bicarakan tentang pemasarannya. Kemudian juga pengadministrasiannya, pendesainannya, kemudian juga pemilihan bahan yang cocok untuk desain itu, pembelian, nanti kita liput juga. Sesudah pembelian, kemudian juga masuk gudang, di cutting, di proses berikutnya. Nah, insya Allah kita akan bicarakan bersama. Ayo masuk masuk, enggak, Sofian. Setelah itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjut di video berikutnya tentang pekerjaan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jangan lupa kalau merasa bermanfaat, like, bagikan, kemudian subscribe channel. Terima kasih.